Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hikmat Istiqlal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori hubungan internasional. Yang pertama, ada definisi teori dalam hubungan internasional. Teori dalam hubungan internasional adalah sengkumpulan ide yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku aktor-aktor dalam sistem internasional. Teori ini digunakan sebagai alat untuk menganalisis dinamika global, hubungan antar negara, serta organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan kelompok masyarakat sipil. Dalam memahami teori, terdapat beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pendekatan dalam teori hubungan internasional. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam hubungan internasional meliputi realisme, yaitu pendekatan yang menganggap dunia sebagai sistem anarkis yang dimana negara adalah aktor utama yang bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri. Pendekatan ini berfokus pada kekuasaan, kepentingan nasional, dan keseimbangan kekuatan. Yang kedua ada liberalisme. Pendekatan ini menganggap bahwa negara dapat bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama daripada hanya bertindak berdasarkan kepentingan pribadi mereka. Pendekatan ini menekankan untuk kerjasama internasional, diplomasi, dan pentingnya institusi global seperti WTO dan PBB. Yang ketiga, ada konstruktivisme. Pendekatan ini menganggap bahwa norma sosial, budaya, dan ide berperan penting dalam membentuk hubungan internasional. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana identitas dan persepsi negara mempengaruhi kebijakan luar negeri. Selanjutnya, ada epistemologi, metodologi, dan ontologi. Epistemologi memiliki makna sebagai cara yang digunakan oleh kita untuk mengetahui segala sesuatu tentang dunia. Contoh epistemologi paling populer adalah empirisme, yang artinya cara untuk mengetahui suatu kebenaran adalah dengan melihat dunia secara langsung dengan indera kita. Yang kedua ada metodologi. Metodologi memiliki makna sebagai cara yang kita gunakan untuk menganalisis sesuatu yang menggunakan beberapa metode seperti kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, ada ontologi. Ontologi memiliki makna sebagai bagaimana kita melihat atau memahami esensi dari sesuatu yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, sejarah teori hubungan internasional. Salah satu alasan mengapa teori hubungan internasional muncul adalah karena gagalnya Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah Perang Dunia Kedua yang menjadi awal sejarah teori hubungan internasional karena mendorong munculnya realisme. Perang Dingin juga menyebabkan beberapa teori baru muncul, seperti neorealisme, neoliberalisme, konstruktivisme, dan feminisme. Selanjutnya, peran teori dalam hubungan internasional. Teori berperan dalam hubungan internasional, seperti menjelaskan fenomena internasional. Teori membantu memahami mengapa negara bertindak dengan cara tertentu, misalnya mengapa perang terjadi atau bagaimana diplomasi bekerja. Teori juga dapat memprediksi peristiwa masa depan. Dengan menganalisis pola masa lalu, teori dapat membantu meramalkan tren global, seperti kemungkinan konflik atau arah kerjasama internasional. Selanjutnya, level analisis dalam teori hubungan internasional. Level analisis adalah cara untuk memahami bagaimana berbagai faktor mempengaruhi hubungan internasional. Ada 3 level utama, yaitu level individu. Level individu menganalisis peran individu dalam kebijakan luar negeri, seperti pemimpin negara atau diplomat. Yang kedua, level negara. Level negara menganalisis kebijakan suatu negara berdasarkan sistem politik, ekonomi, dan budaya domestiknya. Yang ketiga, level sistem internasional. Level sistem internasional menganalisis dinamika kekuatan global, seperti hubungan antara negara-negara besar dan lembaga internasional. Selanjutnya, ada aplikasi teori hubungan internasional. Beberapa contoh aplikasi teori dalam memahami fenomena global. Yang pertama, realisme dalam kebijakan luar negeri. Amerika Serikat menggunakan pendekatan realisme dalam perang dagang dengan Cina, berfokus pada kepentingan nasional dan kekuatan ekonomi. Yang kedua, ada liberalisme dalam diplomasi multilateral. Uni Eropa menerapkan liberalisme dalam kerjasama internasional melalui organisasi seperti PBB dan WTO.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.